Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eniana Muminat dari kelas 3 C non reguler, jurusan Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial Bahasa dan Sastra. Di sini saya akan mencoba memperkenalkan atau menjelaskan tentang uji Mann-Whitney untuk memenuhi UAS dari mata kuliah statistika. Baiklah, apa sih uji Mann-Whitney ini? Nah, uji Mann-Whitney ini pertama merupakan uji yang tergolong kepada uji non-parametrik, sama halnya seperti uji dari Wilcoxon sebelumnya. Kemudian, uji Mann-Whitney ini merupakan uji yang digunakan untuk menguji perbedaan dua kelompok sampel yang berbeda atau yang saling bebas. Jadi tidak ada keterkaitan dalam dua sampel ini, dua kelompok ini. Misalkan kelas A dan kelas B, jadi tidak ada keterkaitan sama sekali. Selanjutnya yang akan saya jelaskan di sini adalah langkah-langkah dari pengujian uji Mann-Whitney. Yang pertama, merumuskan hipotesis. Kemudian yang kedua, gabungkan semua data dari kedua kelompok sampel, kemudian lakukan perenggingan. Yang ketiga, pisahkan data yang sudah di-ranking beserta rankingnya menjadi dua kelompok sampel seperti kelompok yang ada di awal sebelum perenggingan. Kemudian jumlahkan ranking pada masing-masing kelompok sampel. Nah, untuk selanjutnya, hitunglah dengan nilai U Mann-Whitney dengan rumus U1 sama dengan nilai ke-1 N1 dikali N2 ditambah N2 dikali N2, N2 dulu ya, N2 dulu ditambah 1, kemudian dikalikan dengan N2 dibagi 2 dan dikurangi dengan R2 atau ranking 2. Kemudian U kedua, N1 dikali N1 ditambah sama N1-nya ditambah dengan 1 dulu, kemudian dikalikan dengan N1, kemudian dibagi 2, dan dikurangi dengan ranking yang pertama atau ranking yang ke-1. Nah, nilai U yang paling kecil merupakan U hitung. Kemudian untuk nilai N1 yang kurang dari 40 dan N2 yang kurang dari 20 atau sebaliknya, ini langsung dibandingkan dengan U hitung dengan U tabel, jadi langsung dibandingkan. Kemudian menggunakan kriteria terima H0 jika U hitung lebih besar dari U tabel untuk menguji hipotesis. Nah, untuk selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu jika N1 dan N2-nya atau misalkan N1 dan N2 itu dalam jumlah yang besar, maka dihitung dengan rumus populasi U setengah dikali N1 dikali N2. Nah, kemudian hitung dengan simpangan baku dengan rumus simpangan baku U, kemudian N1 dikali N2, N1 ditambah N2 ditambah 1 atau dibagi 12 jika tidak ada data yang berulang. Nah, jika ada data yang berulang atau terdapat data yang berulang, maka dihitung dengan rumus yang kedua, yaitu N1 dikali N2 dibagi N, di mana N ini, N besar ini, keseluruhan jumlah dari N, dari nilai. Dibagi N besar ini, kemudian dikurangi 1. Nah, kemudian dikalikan dengan N3, N pangkat 3 maksudnya, dikurangi N, kemudian dibagi dengan 12, dikurangi dengan sigma T. Untuk lebih jelasnya, untuk rumus yang kedua ini saya tulis tangan. Nah, seperti itu yang sebenarnya. Kemudian untuk sigma T ini yaitu T pangkat 3 min T atau dikurangi T dibagi dengan 12. Nah, itu. Untuk selanjutnya, hitung nilai transformasi Z dengan rumus Z hitung sama dengan U dikurangi populasi U dibagi dengan simpangan baku. Nah, kemudian gunakan kriteria terima H0 jika Z tabel lebih kecil dari Z hitung, kemudian Z hitung lebih kecil dari Z tabel untuk menguji hipotesis. Baiklah, selanjutnya kita akan mencoba langkah-langkah pengujian
sambil ini saya sudah merumuskan hipotesisnya. Nah, ada nilai A, ada 10 nilai A, ini yang bisa kita lihat. Kemudian nilai yang ke B juga ada 10 sama. Nah, setelah merumuskan hipotesis, maka kita menggabungkan dua nilai ini. Jadi, nilai A sama nilai kelas B atau kelompok B ini disatukan. Nah, saya coba satukan. Di sini aja. Saya kasih tanda supaya nanti terlihat mana yang kelas A sama yang kelas B. Kelas B. Nah, setelah ini, setelah digabungkan semua data dari kedua kelompok, maka kemudian lakukan perenggingan. Nah, sebelum dilakukan perenggingan, ini di sort dulu dari nilai yang terkecil ke yang terbesar. Nah, ini sudah. Maka di sini saya akan rank sementara atau ya rank sementara aja. Kemudian ini rank jadi. Nah, untuk di rank yang sementara atau rank yang biasa, bukan yang sementara, ini saya ranking dulu seperti biasa. Nah, untuk rank jadi untuk rank jadi bila ada nilai yang seperti ini sama, nah misalkan ini angka 1 ada 2 sama, maka dari rank yang ini atau dari ranking yang ini 1 ditambah 2, 3, kemudian dibagi nilai yang ada 2 ini. Jadi dibagi 2. Jadi hasilnya 1,5 sama dengan yang angka 1. Nah, mengapa ini harus dibagi 2 atau dibagikan seperti itu? Karena nanti akan adil seperti itu untuk jumlah ranking yang sama atau jumlah nilai yang sama, satu nilai yang 1 sama 2, nanti nilainya akan menjadi adil. Keduanya dibagi 2 menjadi 1,5. Nah, ini sama untuk yang nilai 2 ada 3. Maka rank jadinya 3 ditambah 4, 7, kemudian ditambah 5, 12, dibagikan ke nilai yang ini 2 ada 3. Jadi ini jumlah ini 12 dibagi 3 nilai ini. Jadi jumlahnya 4. Sama. Nah, kemudian ini angka 3 juga ada 2. Maka 6 ditambah 7, 13 dibagi 2. 6,5. Ini sama dengan ini. 6,5. Maaf. Nah, untuk selanjutnya angka 4 juga ada 2. Jadi 8 ditambah 9, 17 dibagi 2. Jumlahnya 8,5. Ini sama. Selanjutnya 5 juga ada 2, 10 ditambah 11, 21 dibagi 2, jadi rank jadinya 10,5. Kemudian angka 6 ada 1, jadi ini tetap rankingnya 12. Kemudian angka 7 juga ada 1, jadi tetap 13. Kemudian angka 8 juga ada 1, tetap 14. Kemudian angka 9 ada 2. Nah, ini 15 ditambah 16, 31 dibagi 2. 15,5 sama ini 2. Nah, untuk angka 10 juga ada 2. 17 ditambah 18, 35 dibagi 2. 17,5. Ini sama. Nah, kemudian angka 11 ada 1, tetap jadi rankingnya tetap ke 19. Kemudian angka 13 juga ada 1, jadi tetap rankingnya ke 20. Nah, saya coba jumlahkan ini. Ini juga berarti sama 20. 210, maaf.
Ini saya kembali kosongkan. Nah, selanjutnya ini setelah digabungkan semua data kemudian dilakukan rankingan dan tadi sudah saya coba hasilnya sama 210. Maka langkah selanjutnya pisahkan data yang sudah di ranking beserta rankingnya menjadi dua kelompok sampel seperti kelompok yang ada di awal sebelum rankingan. Jadi ini yang kelompok A sama yang kelompok B dipisah lagi di sini. Tapi yang sudah di ranking. Saya akan ini ranking A, kemudian ini ranking kelompok B. Maaf. Nah, untuk nilai ini dulu aja. 1 ada 2. Nilai 1 ada 2, ada di kelompok A sama di kelompok B. Nilainya sama 1,5. Kelompok A dulu ini 1,5. Kemudian di B ini 1,5. Kemudian nilai 2 ada 3. Di kelas A ada 1, kemudian kelas B ada 2 atau kelompok B ada 2. Nilainya sama 4. 2, nah ini 4. Kemudian di kelompok B ada 2. Ini 1 sama ini. Maaf. Ini 4 salah. Ini juga 4. Kemudian 3 ada 2. Di kelas A sama di kelas B nilainya sama atau rankingnya sama 6,5. Oh, ini kelas B, maaf. Ini kelas B, kemudian kelas A-nya mana 3, ini 6,5. Kemudian 4 ada 2. Di kelas A sama di kelas B 8,5 rankingnya. 8,5. Satu lagi di sini 8,5. Kemudian 5 ada 2. Kelompok A sama kelompok B 10,5. Ini 10,5. 5 satunya lagi ini di kelas A. Kemudian 6 ada 1. Di kelas hanya di kelas A aja, ini di sini. Tetap rankingnya 12. Kemudian 7 juga ada 1 di kelompok B. Rankingnya 13 ke 13. Kemudian 8 juga ada 1 di kelompok A saja. Rankingnya 14. Kemudian 9 ada 2 di kelas A sama di kelas B. Kelas A ini 17,5. Maaf. 15,5 sama ini 15,5. Kemudian 10 ada 2. Ini di sini di kelas A sama di kelas B. Ini kelas B. Kelas A, maaf. Rankingnya 17,5. Kemudian di kelas B 17,5. Kemudian nilai atau ya angka 11 ada 1. Ini tetap rankingnya 19. Kemudian 13 juga ada 1. Sini. Di sini 20. Saya akan coba jumlahkan ini. Nah, ini sudah sama nilainya. 210 sama yang tadi. Nah, setelah di ranking ini dipisahkan, kita lihat lagi ke langkah pengujian. Jumlahkan ranking pada masing-masing kelompok sampel. Oh ya, ini saya jumlahkan dulu. Ini di enter. Berarti ranking A ada 109, kemudian ranking B, maaf. Ranking B ada 101. Ini saya tandai dengan NA atau nilai A. Nilai A 10, kemudian nilai B juga 10. Nah, langkah selanjutnya kita lihat ke sini.
Hitunglah nilai U Mann-Whitney dengan rumus. Oh, ini dengan rumus 2 ini ya. Jadi kita tentukan nilai U sekarang. Ini di sini. U1. U1 ini dengan rumus N1 dikali N2. N1 ini atau N2 ini merupakan nilai yang satu atau yang kedua, yang di sini saya menamainya nilai A sama nilai B. Jadi N1 dan N2 ini adalah NA dikali NB. Jadi NA atau N1 dikali N2 atau NB ini NA dikali NB, jumlahnya di sini langsung 100. Kemudian ditambah, nah ini ditambah N2 dikali N2 ditambah 1. Jadi ininya dulu yang ada di dalam kurung dulu. N2 ditambah N1. N2-nya itu adalah ini N2, atau N2 itu kan tadi saya sudah bilang NB. Nah ini NB-nya 10 ditambah 1. Jadi 11 dikali dengan N2 atau dikali dengan NB itu sendiri. Jadi jumlahnya 110. Kemudian dibagi 2 ini. Bagi 2 dan dikurang, selanjutnya dikurangi dengan sigma R. Jadi hasil penjumlahan dari ranking R itu ya. Nah, ini sigma R2 atau hasil penjumlahan dari ranking yang kedua. Nah, ini berarti RB. Kan 2 itu adalah B. Jadi ini 101 dikurangi 101, enter. Hasil sudah diketahui U1 nilainya 54. Jumlahnya 54. Kemudian U2. U2 ini rumusnya sama. N1 dikali N2 atau NA dikali NB ini 100 plus atau ditambah dengan N1 dikali N1 plus 1. Jadi ini dulu N1 ditambah 1. Ini 11 dikali dengan N1 atau NA ini 110 dibagi 2. Kemudian dikurang dengan sigma atau jumlah penjumlahan dari ranking yang ke-1 ini. 109. 1 ini adalah ranking A. Dikurangi 109. Enter. Nah, ini U2-nya, U1-nya 54, kemudian U2-nya sudah diketahui 46. Maka kita ke langkah selanjutnya. Nilai U yang paling kecil merupakan U hitung. Oh, jadi nilai U yang paling kecil di sini merupakan nilai yang terkecil di sini merupakan U hitung. Jadi sudah diketahui U hitungnya U2 ini, karena U2 ini lebih kecil dari U1, jadi U2 merupakan U hitung. Nah, langkah selanjutnya. Untuk N1 yang kurang dari 40 dan N2 atau nilai 2, nilai B yang kurang dari 20 atau sebaliknya langsung dibandingkan. Jadi ini langsung dibandingkan. Karena ini nilainya 10 lebih kecil dari 40 nilai yang A atau N1, kemudian N2-nya juga kurang dari 20, hanya ada 10. Jadi ini saya langsung dibandingkan saja U hitung dengan U tabel. Nah, U hitungnya sudah ada, ini 46 U hitung dari U2. Kemudian kita cari U tabel. Untuk U tabel ini menggunakan alfa 0,05. Alfa 0,05. Nah, dari U tabel ini jadi kita mencari dari tabel Mann-Whitney. Ini sudah ada. Dari tabel yang sudah disediakan ini. Karena nilainya berjumlah ini N1-nya kan ada 10. Jadi N1 10 ke sini ke kanan ya. Vertikal. N1-nya vertikal ada 10. Nah, di sini. Kemudian N2-nya juga ada 10. Jadi N2-nya juga, kalau N2 ke bawah dicarinya. Jadi N2 dicari ke bawah, kemudian N1-nya ke pinggir. Maaf. N1-nya ke bawah, horizontal, kemudian N2-nya ke pinggir.
atau ke vertikal. Jadi kita gabungkan N1-nya 10 di sini, kemudian ke bawah, terus ke bawah. Nah, ini ada N1-nya 10 di sini, kemudian N2-nya juga 10 di sini. Jadi kita gabungkan. Ini ke bawah, ini N1 10 dan ini nilai 0,05 atau alfa 0,05. Ini ada, nah ini alfa 0,05. Jadi ini ke sini ke kanan, kemudian dari atas 10 ke bawah. Nah, jadi nilai atau U tabelnya itu adalah 28. Kita kembali ke sini. Nah, jadi U tabel sudah diketahui 28. Nah, ini. Kemudian selanjutnya, gunakan kriteria terima H0 jika U hitung lebih besar dari U tabel. Oh ya, langsung disimpulkan atau dikonklusikan. Jadi ini konklusi. Nah, gunakan kriteria terima H0 jika U hitung lebih besar dari U tabel. Ini karena sudah diketahui U hitungnya 46, kemudian U tabelnya 28, maka ini H0 konklusinya, untuk konklusinya H0 diterima. Karena H0 ini diterima karena U hitung ini 46 lebih besar dari U tabel, di mana U tabel adalah 28. Nah, ini kalau nilainya kurang dari 40 untuk N1, kemudian N2 20, jadi cukup sampai di sini penilaiannya. Nanti kalau untuk yang lebih besar selanjutnya lagi. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf banyak kesalahan, dan mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diterima. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.